Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua peserta praktikum dan kuliah pemulihan tanaman. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan praktikum pemulihan tanaman pada acara yang ketiga, di mana kita akan membuat dan melakukan pembahasan tentang hubungan kekerabatan. Teman-teman, di minggu yang lalu teman-teman sudah melakukan beberapa kegiatan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah teman-teman sudah melakukan karakterisasi terhadap beberapa aksesi tanaman nenas dan juga karakterisasi terhadap aksesi atau varietas tanaman padi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan yang merupakan rangkaian dari kegiatan 2 praktikum sebelumnya, yaitu eksplorasi tanaman dilanjutkan dengan membuat hubungan kekerabatan menggunakan program NTSY. Teman-teman semua, tujuan praktikum kita hari ini yang melanjutkan kegiatan praktikum minggu yang lalu adalah mengetahui pentingnya informasi kekerabatan pada pemulihan tanaman. Yang kedua, mengetahui cara membuat dendrogram dengan menggunakan NTSY. Teman-teman semua, dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, maka kita sudah bisa membuat dendrogram. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk kegiatan yang keenam atau cara kerja yang keenam, yaitu membuat pembahasan hasil dendrogram yang sudah dibuat oleh teman-teman. Alhamdulillah, dari semua kelompok yang sudah kita tugaskan untuk membuat hubungan kekerabatan dengan menggunakan program NTSY atau biasanya kita sebut dendrogram, kita sudah bisa melihat hasil yang sudah diberikan kepada teman-teman, kepada kami. Nah, teman-teman semua, kita menyampaikan bahwa dalam pembuatan dendrogram atau membuat hubungan kekerabatan itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berdasarkan sifat kualitatif atau sifat yang dikendalikan oleh gen tunggal atau gen sederhana. Kemudian berdasarkan sifat kuantitatif, yaitu sifat yang dikendalikan oleh lebih dari satu gen dan umumnya dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang ketiga, itu kita melakukan analisis gabungan antara sifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang teman-teman lakukan pada minggu yang lalu adalah Anda menggunakan langkah yang ketiga atau cara yang ketiga, yaitu melakukan analisis gabungan antara sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Kegiatan analisis hubungan kekerabatan ini sudah banyak dilakukan, terutama di Pulau Bangka dan juga di Pulau Belitung. Di sini saya contohkan ada publikasi dari kakak tingkat Anda dalam membuat artikel penelitian yang menjadi tugas skripsinya dengan judul Keragaman Plasma Nutra Pisang Musa SP di Pulau Bangka berdasarkan karakter morfologi. Nah, di sini juga dilakukan analisis hubungan kekerabatan dengan membuat dendrogram yang dilakukan dengan menggunakan analisis hubungan kekerabatan gabungan pisang berdasarkan karakter morfologi. Jadi ini digunakan analisis gabungan antara sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya yang saya tampilkan di layar bahwa bisa dilihat bahwa dari 22 plasma nutra pisang yang ditemukan dan dilakukan analisis keseluruhannya dengan menggunakan karakter morfologi, maka plasma nutra pisang Bangka ini bisa dibagi menjadi 4 klaster. Anda coba lihat garis vertikal yang ada di koefisien 0,40. Maka di sini dapat dikatakan ini dilihat 4 klaster ini dilihat pada tingkat kesamaan koefisien 0,40 atau 40%. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa di sini terbagi 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu tentu saja memiliki kemiripan. Di mana semakin mendekati satu, maka tingkat kemiripannya akan semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa di sini ditemukan bahwa plasma nutra lilin gan gede merupakan plasma nutra dengan hubungan kekerabatan paling dekat, yaitu
68 atau 68%. Nah, Anda bisa perhatikan pada gambar yang tersaji di depan Anda pada bagian paling atas, di mana Anda melihat ada garis yang lurus antara aksesi lilin dengan aksesi gede. Selanjutnya, saya contohkan hasil penelitian berikutnya. Ini juga dilakukan oleh kakak tingkat Anda yang telah dipublikasi di jurnal Agron Indonesia. Judulnya adalah Keragaman Fenotipik dan Kekerabatan Plasma Nutfah Thalas Pulau Bangka berdasarkan karakter morfologi. Nah, dari penelitian ini ditemukan cukup banyak aksesi dari talas yang ada di Bangka. Nah, kegiatan analisis hubungan kekerabatan juga dilakukan dengan menggunakan analisis gabungan karakter kualitatif dan kuantitatif. Nah, bisa Anda perhatikan sedikit berbeda dengan penelitian yang saya contohkan tadi. Di sini si peneliti membuat nilai koefisien 0,57 sehingga didapatkan ada 9 kelompok. Artinya apa? Di sini tingkat kemiripan yang diambil adalah 57%. Teman-teman bisa lihat bahwa ada tingkat kemiripan yang cukup tinggi dari plasma nutfah yang ada di Bangka untuk tanaman talas. Kalau diperhatikan, maka ada 2 plasma nutfah itu memiliki tingkat kemiripan tertinggi, yaitu RHJ dan LIN. Nah, nanti silakan Anda lihat di jurnal yang sebenarnya, atau nanti saya berikan link jurnalnya, Anda lihat apa kepanjangan dari RHJ dan LIN ini, di mana tingkat kemiripannya adalah 0,79 atau bisa kita katakan 79%. Nah, nanti dalam pembahasan yang dilakukan itu kita bisa menyebutkan kemiripannya itu disebabkan oleh karakter apa, atau karakter-karakter apa yang menyebabkan dua aksesi ini sangat mirip, dan karakter-karakter apa yang menyebabkan dua aksesi ini bisa terbedakan dengan tingkatan tertentu. Nah, teman-teman, selanjutnya kami nanti akan meminta kepada Anda dari hasil analisis dendrogram yang sudah Anda buat, misalnya dendrogram tanaman nanas untuk aksesi Bikang, Perana, Bogor, Madu, Australia yang dibuat oleh kelas A. Ini Anda bisa membagi dalam berapa tingkat kemiripan. Kemudian nanti akan terbagi dalam berapa kelompok. Nah, Anda jelaskan di dalam hasil dan pembahasan kemiripannya itu disebabkan oleh karakter apa dan perbedaannya itu disebabkan oleh karakter apa. Termasuk juga pada dendrogram tanaman padi. Anda bisa menentukan pembagian tingkat kemiripannya dan membagi dalam berapa kelompok, serta menyebutkan kemiripannya karena apa, perbedaannya karena apa. Pada kelas B juga sudah didapatkan dendrogram untuk tanaman nenas ya. Dan ini perlu ditinjau kembali ya, karena ini saya perhatikan kalau untuk dendrogram pada kelas B untuk tanaman nanas ini memiliki tingkat perbedaan yang sangat tinggi, yaitu pada 0,10. Nah, ini saya minta nanti dicoba dicek kembali ya. Dicoba dicek kembali untuk analisis dendrogramnya, karakter-karakternya, karena saya lihat antara nenas perana kemudian nenas bukur ini memiliki tingkatan yang sangat jauh ya. Tingkatan yang cukup jauh. Kemudian nanas Bikang dengan nanas Bogor ini memiliki kemiripan 0,2. Jadi mohon nanti ini dicek kembali untuk data dari keragaman atau dendrogram yang dihasilkan untuk kelompok B.
atau dari kelas B untuk tanaman nanas. Baik, teman-teman semua, silakan nanti selanjutnya di kegiatan praktikum ini Anda menyelesaikan pembuatan laporan praktikumnya. Silakan dilakukan analisis hasil dengan memasukkan tabulasi data di MS Excel. Kemudian silakan juga memasukkan dendrogram yang dihasilkan pada hasil dan analisis data, melakukan pembahasan, membuat kesimpulan, dan menuliskan daftar pustaka. Silakan Anda gunakan juga rujukan dari 2 pustaka yang saya sampaikan kepada Anda, atau Anda bisa mengambil pustaka-pustaka yang lain untuk memperkuatnya. Baik, itu penyampaian materi dari saya untuk pengantar pada kegiatan praktikum hari ini. Selamat bekerja teman-teman semua, selamat belajar. Lakukan yang terbaik hari ini, semoga teman-teman ke depannya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih sukses, dan siap membangun masa depan pertanian Indonesia menjadi lebih baik. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.